Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Aska Adela dari Manajemen D. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas komputer bisnis 2. Yang tugas pertama yaitu kita mencari artikel tentang sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi. Tugas yang kedua kita menjelaskan tentang saham. Dan yang ketiga, kita menjelaskan penggunaan aplikasi RTI. Oke, langsung saja kita ke tugas yang pertama, yaitu kita mencari artikel. Saya pilih link yang pertama yang telah diberikan. Oke, kita cari sistem informasi manajemen. Saya pilih artikel yang pertama saja. Nih. Di dalam artikel ini berisi tentang sistem informasi manajemen. Yang kedua, konsep dasar sistem informasi. Yang ketiga, alasan belajar sistem informasi dan teknologi manajemen. Oke. Itu dari manajemen. Kita download. Dan yang kedua, kita mencari sistem informasi akuntansi. Oke, di sini ada. Yang ini saya pilih lagi yang pertama. Oke. Di dalam sistem informasi akuntansi ini berisikan tentang informasi tentang akurasi, berkaitan dengan tingkat kemampuan dari suatu informasi untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, ketepatan waktu. Informasi bersifat mutakhir dan disajikan pada saat dibutuhkan. Yang ketiga, kuantibilitas. Yang disajikan dalam informasi hanya yang dapat dinilai dengan uang. Keempat, kepadatan. Informasi disajikan secara singkat dan langsung mengarah pada pokok masalah. Dan yang kelima, relevan, berkaitan dengan seberapa baik hubungan antara informasi dengan suatu masalah keputusan tertentu. Itu yang beri artikel dari akuntansi. Kita download. Sekian penjelasan dari artikel. Oke, tugas yang kedua adalah tentang saham. Yang pertama, pengertian saham. Saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Yang artinya, saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya tadi. Yang kedua, yaitu segmen saham berdasarkan perusahaan. Segmen saham berdasarkan perusahaan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pasar reguler, pasar negosiasi, dan pasar tunai. Pasar reguler yaitu segmen pasar yang pembentukan harganya melalui proses lelang dan secara terus-menerus berdasarkan kekuatan pasar. Kedua, pasar negosiasi, segmen pasar di mana pembentukan harga dilakukan melalui negosiasi langsung antara perusahaan pialang jual dan pialang beli. Yang ketiga, pasar tunai, yaitu segmen pasar di mana pembentukan harga sama dengan pasar reguler. Yang ketiga yaitu laporan keuangan 10 tahun terakhir. Ini kita bisa lihat itunya ya, laporan keuangannya. Oke. Selanjutnya, yang mempengaruhi naik turunnya saham. A. Faktor internal, yang terdiri dari aksi korporasi perusahaan, baik buruknya fundamental perusahaan,
Dan ketiga, kinerja perusahaan di masa depan. Itu faktor internal dari naik turunnya saham. Yang kedua, faktor eksternal harga saham. Yang pertama, ekonomi makro. Ini terjadi pada tingkat inflasi, deflasi, dan naik turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia. Yang kedua, kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Ini pergerakan kurs rupiah terhadap dolar juga menjadi penyebab naik turunnya harga saham. Yang ketiga, panic attack. Berita seputar politik dan ekonomi tertentu bisa membuat resah investor. Oke. Selanjutnya, istilah dalam saham. Istilah dalam saham yang pertama adalah HK atau haki. Istilah HK yaitu hajar kanan, merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tertinggi di kolom offer atau antrian jual, supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Yang selanjutnya, haki atau bisa disebut hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid atau antrian beli, supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. Istilah dalam saham selanjutnya yaitu bulls dan bears bulls, merupakan kecenderungan harga saham untuk bergerak naik dalam periode tertentu. Yang ketiga yaitu IPO, listing, dan delisting. IPO adalah Initial Public Offering, atau yang dikenal dengan penawaran perdana saham, di mana perusahaan pertama kalinya mencatat perusahaannya di Bursa Efek. Listing adalah pencatatan perusahaan di papan pencatatan bursa. Sementara delisting merupakan penghapusan pencatatan di papan bursa. Yang selanjutnya, nabung di bank versus nabung di saham. Nabung di bank dan di saham sama-sama aman. Itu udah jelas ya, aman. Tentu sekuritasnya pasti terjamin, security. Yang kedua, keuntungan menabung di bank lebih kecil ketimbang di saham. Karena nabung di bank setiap bulannya pasti ada adminnya. Jadi contohnya kalau kita nabung di bank 10.000 atau 100 lah ya, minimal 100, pasti setiap sebulan sekali itu ada potongan karena admin. Kalau di saham tidak, jadi tetap utuh segitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saham. Tugas yang ketiga adalah penjelasan tentang aplikasi RTI dan Stockbit. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang RTI. RTI adalah penyedia informasi keuangan otoritatif di Indonesia yang berguna untuk mengelola dan menganalisis saham perusahaan, jangkauan tinggi rendahnya, kinerja usahanya, grafik historis, bagan keuangan, dan lain-lain. Itu kegunaan RTI bisnis. Yang pertama, yang jelas kita install terlebih dahulu RTI bisnisnya di Play Store. Yang kedua, kita masukkan akun kita. Di sini saya sudah masukkan tadi. Yang pertama ya jelas di sini di RTI bisnis ini ada register dan login. Kalau kita ingin pertama masuk ya pasti registrasi dulu. Kalau kita sudah punya langsung login.
Aplikasi yang kedua yaitu Stockbit. Stockbit sama saja seperti tadi RTI Bisnis. Stockbit adalah aplikasi investasi saham di mana kita dapat berdiskusi, analisis, dan trading. Ya, contoh trading ini nih, seperti ini. Tuh, yang bisa kita lihat di aplikasinya langsung. Ya, sebelum kita masuk ke aplikasi ini, kita login terlebih dahulu. Yang biasa seperti tadi RTI. Oke. Ini kita bisa lihat scanner untuk saham yang terbaik. Tapi saya belum punya akunnya, jadi belum bisa dilihat. Ini di global, reksadana, pasar uang ya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.